Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuh likulli hawlin minal ahwali muqaddami. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Nabiyuna qudwatun linnasi lajibatun. Nabiyuna rahmatun lil kauni syamilatun. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, segenap jamaah majelis ilmi rahimakumullah wa hadakumullah. Untuk malam ini insya Allah pengajian kita sampai jam 20.30 atau sampai jam 8:30. Oleh karena setelah selesai ngaji, saya dan rombongan mau langsung meluncur ke Pondok Pesantren Al Habib Bagir di Cikarang Pusat untuk menghadiri tabligh akbar yang insya Allah penceramahnya adalah Habib Bahar bin Smith dari Jakarta, dari Bogor ya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah rahimakumullah wa hadakumullah. Setiap kita orang-orang yang beriman dipanggil oleh Allah dan diperintahkan oleh Allah untuk menjadi para penolong agama Allah. Jadi siapapun yang merasa dirinya beriman kepada Allah, yang di hatinya ada iman, yang mengaku beriman kepada Allah, diperintahkan oleh Allah untuk menjadi para penolong agama Allah, untuk tetap istiqomah menegakkan agama Allah di muka bumi, untuk tetap istiqomah mensiarkan ajaran Islam di muka bumi. Hal ini sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran surah As-Saff ayat 14. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarullah. Ini ayat sangat jelas sekali, perintahnya jelas. Dalam ayat ini Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Berarti dalam ayat ini setiap orang yang beriman dipanggil oleh Allah. Maka oleh karenanya siapapun yang merasa dirinya beriman harus merasa terpanggil dengan panggilan Allah dalam ayat ini. Karena jelas dalam ayat ini Allah memanggil orang-orang yang beriman. Ketika Allah memanggil orang-orang yang beriman, sementara orang-orang yang mengaku dirinya beriman
tapi dia tidak merasa terpanggil dengan panggilan Allah dalam ayat ini, maka keimanannya dipertanyakan. Artinya masih adakah iman di hatinya? Masih berimankah dia kepada Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ini jelas ayatnya. Setelah Allah memanggil orang-orang yang beriman, lalu Allah memerintahkan kepada mereka, kunu, jadilah kalian. Kunu ini fi'il amar, yang di ujung kalimatnya terdapat wawu jamak yang menyimpan domir antum, di mana domir antum ini dilalahnya menunjukkan kepada jamak muzakkar muhotob. Jadi seluruh orang yang beriman diperintahkan oleh Allah, kunu, jadilah kalian ansarullah, para penolong agama Allah. Apa itu agama Allah? Agama Islam. Jadi agama Islam ini adalah merupakan agama yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia yang hidup di alam dunia. Jadi kita diperintahkan oleh Allah untuk menjadi para penolong agama Allah, untuk menjadi para pejuang agama Allah, untuk menjadi orang-orang yang selalu istiqomah menegakkan agama Allah, selalu istiqomah mensyiarkan agama Allah. Karena siapa lagi yang akan menolong agama Allah? Siapa lagi yang akan mensyiarkan agama Allah? Siapa lagi yang akan mensyiarkan dan mempertahankan ajaran Islam yang merupakan agama Allah yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita, kalau bukan kita, orang-orang yang beriman? Sebab di luar sana orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar, orang-orang yang menistakan ayat Allah, orang-orang munafik, mereka ingin memadamkan cahaya Allah di muka bumi. Mereka ingin melenyapkan agama Allah di muka bumi dengan berbagai macam cara mereka lakukan. Sebagaimana dalam Al-Quran surat 2 Al-Baqarah ayat 217, wala yajaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Mereka orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani tidak akan henti-hentinya. Mereka akan terus memerangi kamu sehingga mereka dapat mengembalikan kamu dari agamamu menuju kepada kekafiran. Jadi jelas Allah sudah memberikan informasi bahwa orang-orang yang benci kepada agama Allah, mereka tiada akan pernah berhenti terus dengan melakukan berbagai macam cara untuk merusak ajaran Islam, untuk melenyapkan agama Allah, untuk mengkafirkan kita orang-orang yang beriman. Maka dengan demikian kita diperintahkan, diwajibkan untuk menjadi ansarullah. Ansarullah itu artinya para penolong agama Allah. Kemudian kita lihat Al-Quran surah Muhammad ayat 7. Dalam surah Muhammad ayat 7 juga Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Surah Muhammad ayat 7. Kata Allah dalam ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, in tansurullah, jika kamu menolong agama Allah, jika kamu membela agama Allah, yang surkum, maka niscaya Allah akan menolong kamu. Wa yusabbit aqdamakum, dan Allah akan menetapkan kedudukanmu pada kedudukan yang mulia. Jadi Allah sudah memberikan jaminan, siapapun di antara kita orang-orang yang beriman, yang selalu berjuang untuk menegakkan agama Allah, yang selalu berjuang untuk membela agama Allah, maka Allah berjanji kepada mereka bahwa Allah akan mengangkat derajat mereka ke derajat mulia. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antara upaya kita untuk menolong agama Allah, di antaranya adalah menjaga ajaran agama Islam dari pihak-pihak yang akan merusak ajaran agama Islam. Menjaga ajaran agama Islam yaitu dengan cara
melaksanakan perintah-perintah Allah. Contoh seperti sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu ini ajaran Islam, bahkan menjadi tiangnya agama Islam. Apabila di suatu kampung umat Islam mereka semuanya meninggalkan kewajiban sholat, maka itu pertanda bahwa di kampung itu agama Islam sudah rusak. Agama Islam sudah tidak ada. Jadi cirinya di suatu kampung Islam masih eksis, Islam masih ada, cirinya yang paling mendasar, yang paling menonjol adalah sholat. Termasuk ciri dalam diri kita juga adalah sholat. Kalau kita meninggalkan sholat, itu tandanya keislaman kita rusak. Karena sholat ini adalah merupakan sendi dasar agama Islam yang paling mendasar. Itu ada 3, di antaranya sholat. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la dan Imam Ad-Dailami dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mangga pagi kalau ini baik pagi ya. Ya pagi ya cakap. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, moral Islam wa qawaiduddin salasun, paman taroka wahidatan minhunna bahwa biha kafir, syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa salatul maktubah wa saumu ramadan. Al hadis rawahu Abu Ya'la wa Dailami an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Rasulullah bersabda, sendi dasar agama Islam yang paling mendasar itu ada 3. Dari rukun Islam yang 5, ada 3 yang menjadi sendi dasar agama Islam yang paling mendasar, yang paling fundamental. Kata Nabi, paman tarokaha wahidatan minhunna bahwa biha kafir. Maka barang siapa yang berani meninggalkan salah satu dari yang 3 perkara tersebut, kata Nabi, bahwa biha kafir, maka dia dengan sebab meninggalkan salah satu dari yang 3 perkara tersebut yang menjadi sendi dasar agama Islam, bahwa biha kafir, maka dia akan mati dalam keadaan kafir. Kalau kita meninggalkan salah satu dari yang 3 perkara yang menjadi sendi dasar agama Islam, kita akan mati dalam keadaan kafir. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Apa yang 3 perkara itu? Pertama, kata Nabi, syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Yang pertama syahadat. Syahadat itu ada 2, ada syahadatullah, ada syahadatul rasul. Dua-duanya wajib dipertahankan. Dua-duanya wajib dijaga, dipelihara, jangan sampai rusak, jangan sampai lenyap, jangan sampai sirna. Yang pertama syahadatullah berbunyi asyhadu alla ilaha illallah. Yang kedua sahadatul rasul yang berbunyi wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sahadatullah dan sahadatul rasul ini digabung menjadi satu, maka dinamakan syahadataini, artinya 2 kalimat syahadat. Dua-duanya wajib dibaca oleh kita minimal berapa kali? Coba kita lihat. Sholat subuh baca syahadatnya 1 kali pada waktu tahiyat karena sholat subuh nggak ada tahiyat awal karena cuma 2 rakaat. Sholat zuhur baca syahadatnya berapa kali? 2 kali, tahiyat awal, tahiyat berarti 3. Asor 2 berarti 5. Maghrib 2 berarti 7. Isya 2 berarti 9. Minimal sehari semalam
kita diwajibkan mengucapkan 2 kalimat syahadat dalam rangka untuk menjaga memelihara syahadat kita, yaitu sebanyak 9 kali. 9 kali ini wajib, karena yang 9 ini ada di dalam sholat 5 waktu. Kalau kita sholat, di dalam sholat kita pada waktu tahiyat akhir enggak baca syahadat, itu enggak sah sholatnya. Berapapun banyaknya kita melakukan sholat, tidak akan diterima oleh Allah, karena sholatnya tidak sah. Kenapa sholatnya tidak sah? Karena di dalam sholatnya tidak membaca 2 kalimat syahadat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Pak Haji punten abi dulu kata Bu kelas 9 nya. Mana Umat kita teras ke Cikarang Pusat. Upami anu tara biasa ngaji mah atau nabi anu tebetah di tempat ngaji mah lamun ngaji satu teh atuhun resepkeun surat mana hore asih tereh balik asih pengulun perek mah kabeh senjang iki hore asih perek wah budak bahala ke sekolah kalau perek atuh banget nya lembab di lomba jauh jarek perek wi atuh nggak sih pada sorangan ya udah nanti ya tapi lamun jelema anu resep kana ngaji resep kana ilmu rugi ngaji sageden teh mena mah ngarasa kurang masih kena hayal bicara dan nambah deh kan malam iya rugi dan puas udah mulai gitu sana jadi kumaha jelemana nya kumaha jelemana. Tapi ku simperi mah katingali mana jelema anu beungeut resep gaji, mana beungeut resep gaji katingali ku simperi mah. Katingali cirina beda. Katingali. Aya beureum. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taetan kahiji. Yang pertama yang menjadi sendi dasar agama yang paling mendasar adalah 2 kalimat syahadat. Ini wajib dipertahankan, wajib mempertahankannya, haram melepaskannya. Sebab kalau 2 kalimat syahadat lepas, berarti kita murtad, keluar dari agama Islam. Kalau keluar dari agama Islam murtad, berarti kalau kita mati dalam keadaan kafir. Annal kafirina fi jahannama khalidina fiha, bahwasanya orang-orang kafir oleh Allah akan dibakar di dalam neraka jahanam. Mereka kekal di dalam neraka jahanam untuk selama-lamanya. Naudzubillah min dzalik. Tapi lamun jelema masih kene mawa iman, maut masih kene mawa iman, aya harapan asup ka surga sanajan disiksa heula di neraka. Nah, lamun dina hatena masih kena aya iman, sanajan imanna saeutik, misalnya sagede biji sawi, tapi lamun masih kena aya iman, sanajan mah disiksa heula di neraka, dibola-bola, disiksa dengan berbagai macam siksaan, lantaran masih kena aya iman dina hatena, Allah bakal diangkat di neraka, didapatkeun ka surga, ngan di surgana malarat, sebab teu boga amal sol, ka surga modal tibang iman wung. Jadi terbuka keuntungan. Tak sholat, ibadah, ngaji, puasa dan sebagainya, maca Quran, sedekah, anu kurang dilakukan di dalamnya, eta teh bakal jadi bekal orang, bakal jadi kekayaan orang kayak di surga. Entah kurang wayana, kudu daek capek ibadah ke Allah, supaya ke kurang petik hasilnya di surga. Ibarat petani capek mencangkul di sawah ladang pagi sampai sore nanam padi, begitu padinya tumbuh kemudian berbuah panen, alhamdulillah. Tapi itu makanya dunia jadikan ladang untuk akhirat. Sebab disadari tidak disadari ya, kita hidup di alam dunia ini bukan untuk selamanya, cuma sementara, cepat atau lambat, mau tidak mau, setuju tidak setuju, terpaksa ataupun tidak terpaksa, siap ataupun belum siap, bakalnya apabila ajal kematian yang telah ditentukan oleh Allah datang kepada kita, kita pasti meninggalkan alam dunia. Semua titipan Allah yang ada di dalamnya akan kita tinggalkan. Imah ditinggalkan, pamajikan gelis tinggalkan, dikawin ke ustad. Ustad anu untung atuh. Kawin randana. Anak ditinggalkan,
perusahaan sawah kabeh anu kurang dibawa ke alam kubur naon. Orang ke alam kubur teh kudu mawa amal hade supaya orang di alam kubur bahagia. Sebab di alam kubur juga ada kehidupan yang panjang sampai datangnya hari kiamat. Di dunia masa kode para jamaah. Maka ia 2 kalimat syahadat wajib dipertahankan. Caranya minimal paling tidak jangan sampai ditinggalkan setiap hari. Sehari semalam kita wajib membaca 2 kalimat syahadat 9 kali, yaitu di dalam sholat. Tambah bacaan 2 kalimat syahadat ditambah dalam sholat qobliyah, ba'diyah, dalam sholat duha, sholat tahajud, istikharah, hajat, dan sholat-sholat sunnah yang lainnya supaya lebih kuat. Itu yang 9 kalimat pokok ibarat makan nasi. Nah, bacaan 2 kalimat syahadat yang kita baca dalam sholat sunat itu tambahannya ibarat makan mah sayur mayurna, lauk paukna, lalabana, kerupukna, sambelna, supaya makannya sempurna. Supaya 2 kalimat syahadat kita menjadi kuat dan sempurna, maka tambah jangan hanya 9 kali. Kita baca 2 kalimat syahadat di dalam sholat sunnah. Nah, para jamaah itu yang pertama. Yang kedua, sholatul maktubah, sholat 5 waktu. Ini pun menjadi sendi dasar agama Islam yang paling mendasar. Apabila ditinggalkan akan menyebabkan kita mati dalam keadaan kafir. La yahrusullahu fi islami tarikus sholat. Orang yang meninggalkan sholat, keislamannya, keimanannya tidak akan terpelihara, tidak akan terjaga. Keimanannya, keislamannya akan rusak. Maka dikhawatirkan kalau orang Islam meninggalkan sholat, dikhawatirkan manakala sakarat ajal kematian datang, dikhawatirkan dia meninggalnya su'ul iman, meninggal dunianya buruk, tidak membawa iman cilakalah orang maut su'ul khotimah membawa iman Islam. Yang ketiga adalah wasaumu Ramadan, puasa bulan Ramadan. Para jamaah yang dimuliakan, jadi kesimpulannya yang pertama, kita sebagai orang-orang yang beriman diperintahkan oleh Allah untuk kunu ansarullah. Jadilah kalian para penolong agama Allah. Islam memang agama Allah. Allah Maha Kuasa untuk menjaga agamanya. Tapi tidak ada jaminan dari Allah Islam akan tetap langgeng di kampung kita kalau umat Islam yang ada di kampung kita tidak mau menjaga agama Islam. Tidak ada jaminan dari Al-Quran kalau agama Islam akan tetap eksis, akan tetap langgeng, akan tetap ada di Indonesia, di Malaysia, di Brunei, di Filipina. Kalau umat Islamnya diam saja, tidak mau berjuang mensiarkan ajaran agama Islam, tidak mau berjuang mempertahankan ajaran agama Islam, maka boleh jadi tidak menutup kemungkinan akan terjadi Islam seperti yang terjadi di Spanyol. Islam sekarang Spanyol tinggal nama, tinggal nama doang. Dulu Islam Spanyol maju, setiap hari Jumat ramai umat Islam berbondong-bondong ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Sekarang masjidnya jadi gereja. Nah, seperti ini tidak mungkin, tidak menutup kemungkinan akan terjadi di kampung kita. Bahwa lama di Citek pengajian ramai, unggal malam Senin di Musola Mitordana, ramai, nu hadirna seueur. Coba di luar-luar, aya nu hadir di mana sorangan, di luar-luar. Kalinya itu dipakai beda tuh, beda pahala, beda padilah. Di imam mau ngadain apa nonton TV, beda. Tante tidak menutup kemungkinan 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun akan tidak menutup kemungkinan, tidak mustahil. Iya, pengajian bakal parah. Belum tentu anak kita bisa meneruskan pengajian malam Senin. Belum tentu. Kamu kurang tadi diperjuangkan ti aina, kurang ngabimbing mereka, kita bikin pengkaderan. Leungit teh tinggal ngaran doang. Bahkan tidak menutup kemungkinan ilmu sholat jadi kandang umbe biasa. Tidak menutup kemungkinan. Lamun terjaga ambil ala rasuk.
hayam harus marodol di dia. Dan jelema urang ka dieu cek embe teh urang geus teh urang jelema nu teu kadari teh nah embe sare di dieu eta gambaran embe keur kawin gambaran duaan keur kawin keur kodai moon tak ulah kata ka kitu yuk jaga masjid urang yuk jaga musala urang yuk jaga agama jaga ulama urang. Demikian barangkali oleh karena sudah pukul 20.30 kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya. Akhirnya mari kita tutup taklim kita pada malam ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana zidna ilman nafi'an wa hidayah. Rabbana zidna ma'rifatan min al-ta'atika. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul min lisanina yafqahu qawlana waj'alna waziran min ahlina waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ada